yang saya hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, kakak panitia, serta seluruh peserta Faigo Talent yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan sedikit pun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya tidak akan membawakan pidato yang bertemakan berat-berat. Karena apa? Karena saya tahu teman-teman tidak akan kuat, biar saya saja. Baiklah, kita bersama telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, baik secara fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia. Salah satu contoh kesempurnaan yang tidak terlihat oleh mata manusia adalah otak. Dengan otak, kita manusia dapat berpikir, menggali, dan menerima ilmu pengetahuan. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Saudara-saudaraku, ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang telah Allah berikan kepada manusia. Ilmu juga merupakan aset terpenting kita dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, di dalam pandangan Islam, ilmu adalah kebutuhan yang sudah selayaknya untuk kita raih dan kita pelajari. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Adapun keutamaan-keutamaan orang berilmu. Yang pertama, orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut telah menunjukkan seberapa penting ilmu untuk kita para manusia. Juga tentang janji Allah yang akan mengangkat derajat orang berilmu dan orang beriman. Akan diangkat derajatnya di hadapan Allah maupun di depan mata manusia. Yang kedua,
orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Yang dimaksud adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu dan di dalamnya terdapat kebaikan, yang mana kelak ilmu itu bisa memberikan pahala yang mengalir kepadanya. Jikalau orang yang diajarkan mengamalkannya dengan baik dan bijaksana, bukan sembarangan. Tetapi jika kita tidak ingin membagi suatu ilmu kepada orang lain, akan ada balasan yang kita terima yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamuhu uljimah yaumal qiyamati bilijami min nari. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya atau tidak menjawabnya, Allah akan mengekangnya di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Hadis itu telah memperingatkan kepada kita untuk senantiasa membagi suatu ilmu. Tetapi beda arti jika keadaannya saat ujian sekolah. Semisal kalian bertanya kepada teman kalian mengenai jawaban dari soal ujian. Lalu teman kalian tidak ingin menjawabnya. Tiba-tiba tanpa angin kalian malah memberikan hadis ini dan berharap teman kalian akan tersindir dan memberikan jawaban kepada kalian. Tunggu. Hal ini tidak bisa kita benarkan. Karena ujian adalah tempat untuk kita melatih kejujuran, bukan malah mencontek. Yang ketiga, orang berilmu akan dilancarkan jalannya menuju ke surga. Surga adalah tempat yang sangat didamba-dambakan oleh umat muslim. Bahkan Allah selalu menjadikan surga sebagai balasan di setiap amalan soleh yang dilakukan oleh umat muslim. Salah satunya menjadikan jalan ilmu sebagai jalan utama menuju ke surganya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Yang keempat, orang berilmu akan takut kepada Allah. Orang berilmu akan takut kepada Allah karena ia memiliki pengetahuan tentang kebesaran-kebesaran Allah, yang mana hal itu memberikan rasa takut kepadanya untuk melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Hal ini bisa terjadi karena dia memiliki kefahaman yang dalam tentang kebesaran-kebesaran Allah. Yang kelima, orang berilmu akan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia, yakni berupa diberikannya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa mengambil pelajaran dari firman Allah. Itulah beberapa keutamaan-keutamaan orang berilmu. Dan masih banyak lagi. Tetapi sayangnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena nanti terlalu lama. Jika terlalu lama, nanti audiens yang mengguru tuh sayanya dipukul, sayanya sakit hati. Saya ingin berpesan, detik ini, saat ini, marilah kita bersama menambah semangat untuk menuntut ilmu. Karena akan ada banyak sekali manfaat yang kita dapat dari suatu ilmu. Sebelum saya tutup pidato ini, saya punya pantun nih teman-teman. Ke pulau seberang membawa barang, subuh hari berangkat belayar. Jika pidatoku kurang panjang, silakan undang lagi, tapi bayar. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalam.